Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga untuk mata kuliah arsitektur komputer. Dan pada hari ini saya akan membahas salah satu komponen penting dalam arsitektur komputer, yaitu internal memory. Materi ini sangat penting. Kenapa? Karena memori itu kan berperan sebagai tempat penyimpanan data, ya, dan instruksi yang akan diproses oleh CPU. Oke, selanjutnya untuk yang pertama, pengertian dan karakteristik memori, ya. Jadi internal memori itu memiliki beberapa karakteristik penting. Di antaranya yang pertama adalah lokasi. Nah, memori itu dapat berada di dalam CPU internal maupun di luar CPU atau eksternal, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kapasitas. Jadi, untuk kapasitas memori itu kan dinyatakan dalam namanya itu byte, ya, di mana 1 byte itu adalah sama dengan 8 bit. Panjang word yang umum adalah 8, 16, atau 32 bit, ya. Yang ketiga adalah satuan transfer. Nah, data dapat ditransfer dalam bentuk word atau blok. Yang keempat adalah metode akses. Untuk metode akses terdiri dari sequential access, direct access, random access, dan associative access. Kemudian kinerja memori. Kinerja memori itu diukur melalui 3 waktu, ya. Di situ ada access time, di mana waktu untuk membaca atau menulis data. Kemudian ada cycle time. Cycle time ini adalah waktu total termasuk pemulihan sinyal. Kemudian transfer rate ini adalah kecepatan pemindahan data. Jadi semakin kecil waktu akses, maka semakin cepat kerja atau kinerja memori, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tipe fisik. Nah, untuk tipe fisik di sini ada semikonduktor, kemudian permukaan magnetik. Dan karakteristik fisik di sini ada volatile atau non volatile. Kemudian ada erasable or non erasable, ya. Oke, selanjutnya untuk yang hierarki memori, ya. Hierarki memori ini memori itu kan disusun dalam bentuk hierarki, ya. Dalam bentuk hierarki. Nah, dari yang paling cepat hingga yang paling lambat. Untuk yang pertama adalah register. Register ini size-nya, speed-nya, bandwidth-nya. Nah, selanjutnya ada change. Kemudian ada memori utama, ada disk magnetik. Kemudian ada pita magnetik dan optical disk, ya, untuk secondary memory. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Itu ya untuk hierarki memori. Selanjutnya adalah jenis memori. Semikonduktor untuk RAM itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah RAM statis, yang kedua adalah RAM dinamis. Nah, untuk yang RAM statis, nilainya itu dia menggunakan flip-flop, ya. Kemudian tidak perlu refresh, lebih cepat, dan pastinya dia lebih mahal, gitu. Nah, untuk yang dinamis
dia itu menggunakan kapasitor. Ya, menggunakan kapasitor. Selanjutnya perlu refresh secara berkala. Jadi lebih lambat tapi dia lebih murah. Di sini ada perbedaan statis RAM dan dinamik RAM ya. Jadi yang statis itu dia lebih cepat karena tadi tidak refresh kan, tapi ya itu tadi biaya lebih mahal. Yang dinamis dia lebih lambat tapi lebih murah. Ya. Di sini membutuhkan refresh 300 ms. Ya, untuk pembahasan selanjutnya terkait pengertian ROM dan jenisnya. Nah, untuk ROM itu sendiri memori yang berisi data permanen dan tidak dapat diubah, berbeda dengan RAM ya. Nah, untuk jenisnya di sini ada programmable ROM atau PROM ya, kemudian ada erasable programmable ROM, EEPROM, kemudian ada electrically erasable programmable untuk ROM, itu jenis-jenisnya. Kemudian untuk change memory adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang berfungsi sebagai buffer antara CPU dan memori utama. Dan untuk cara kerjanya, change itu dia jika data ada di change disebut hit ya. Jika tidak ada disebut miss, lalu diambil dari memori utama. Jadi change itu dia mampu mempercepat proses karena waktu aksesnya jauh lebih cepat dibandingkan memori utama. Kemudian untuk operasi pembacaan change, di sini ada 3, ada direct, kemudian ada asosiatif, ada set asosiatif. Untuk yang pertama, yaitu pemetaan langsung, yaitu alamat memori ya, alamat memori yang sederhana dan cepat, tapi terbatas. Jadi dia bisa konflik. Oke, selanjutnya untuk yang kedua adalah pemetaan asosiatif. Nah, untuk yang pemetaan asosiatif ini adalah sistemnya dia itu fleksibel dan lebih kompleks. Untuk yang ketiga, pemetaan kelompok asosiatif, ini merupakan kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya. Jadi dia selain kombinasi kedua yang tadi, dia juga lebih efisien. Ya, karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif itu hanya menyertakan bit tag tambahan, bukan alamat lengkap. Maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Oke, selanjutnya adalah organisasi DRAM ya. Di sini ada Ancient DRAM. Nah, untuk yang DRAM ini dia DRAM plus change kecil. Kemudian ada CityDRAM, ini mencakup change SRAM atau change SRAM yang lebih besar dari SRAM. Change lebih besar ya. Kemudian SRAM ini dia sinkron dengan waktu. Kemudian ada Rambus DRAM. Di sini adalah dia itu bandwidth-nya tinggi. Dan ada RAM link, di sini koneksi point to point, dia itu berbentuk cincin. Oke, sebagai kesimpulannya, memori itu adalah komponen vital dalam sistem komputer. Nah, terdapat berbagai jenis memori dengan karakteristik berbeda. Ada juga change, ya. Change memainkan peran penting dalam meningkatkan performa. Kemudian pemilihan memori mempertimbangkan yang namanya
kecepatan, kapasitas, dan biaya. Demikian materi pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan dipelajari kembali dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.